Maka muncul perpecahan pertama kali ketika Khawarij membunuh Utsman bin Affan. Mulai ada dua pemahaman. Para sahabat melindungi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, membikin pagar betis dan mengingatkan mereka dengan nama Allah, ittaqullah ya ma'syarul qurra, ittaqullah wahai para pembaca Al-Quran. Subhanallah, fitnah memang fitnah. Para Khawarij justru orang-orang yang kalau dilihat ibadahnya sangat rajin ibadahnya, baca Qurannya sangat bagus bacaannya, sampai dikenal sebagai qurra, para pembaca Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Khawarij itu jidat mereka kosong bekas sujud, badan mereka kurus karena banyaknya puasa, tangan mereka sampai tebal karena banyaknya sujud di pasir, badan mereka kuning karena mereka jarang tidur, malam hari tahajud, sholat. Ini Khawarij yang dulu, bukan Khawarij sekarang. Kalau Khawarij sekarang sudah dalam menghalalkan darah kaum muslimin sama, ibadahnya naudzubillah, sunnahnya ibadahnya tidak ada, rusak. Khawarij kayak baru atau KGB lebih parah dari Khawarij yang dulu. Kalau yang dulu jadi fitnah, kalau lihat ibadahnya bagus, budaknya ditanya oleh kaum muslimin, kamu kenal tuan kamu yang digantung itu? Iya, saya tahu. Berapa lama kamu? Oh, saya sudah bertahun-tahun sama dia. Apa yang kamu kenal tentang dia? Demi Allah, aku tidak pernah menyiapkan makanan di siang hari, dan aku tidak pernah menyiapkan tempat tidur di malam hari. Artinya siang puasa terus menerus, malam tahajud terus, tidak tidur. Alhamdulillah, diceritakan oleh budak yang membantunya, saya tidak pernah menyiapkan makanan di siang hari. Artinya tidak pernah makan siang, puasa terus, dan malamnya tahajud terus. Walaupun terus bersama bagus. Bagus apa nggak bagus? Bukan bagus. Sudah kita katakan tadi, sunnah ini yang paling afdal. Lebih jelek, kurang pun jelek. Ketika ada beberapa orang yang meminta pada Rasulullah SAW atau yang bertanya, bagaimana ibadah Rasulullah? Ka'annahum taqalluha, sepertinya mereka menganggap kecil. Maka yang satu berkata, aku akan puasa terus menerus, tidak akan berbuka. Yang kedua mengatakan, aku akan sholat malam terus menerus dan tidak akan tidur. Yang ketiga mengatakan, aku akan beribadah terus dan tidak akan mengawini wanita, karena mengawini wanita akan menyibukkan dari ibadah. Ini modelnya sufi ya. Alhamdulillah, para sahabat tanya pada Rasulullah SAW, maka dipanggil, mana yang ngomong demikian dan demikian? Aku adalah yang paling takwa di antara kalian. Aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat malam dan aku tidur. Dan aku mengawini para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak sunnah atau tidak suka sunnahku ini, bukan golonganku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Jadi sunnahnya Rasulullah demikian. Kadang berpuasa, kadang berbuka. Diajarkan seorang sahabat yang mau berpuasa, puasa 3 hari. Ya Rasulullah, aku lebih kuat untuk berpuasa lebih banyak dari itu. Kalau gitu Senin Kemis, ada 3 hari dalam sebulan. Ya kalau begitu Senin Kemis puasa. Ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Kalau begitu puasa seperti Nabiullah Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan tidak ada yang lebih baik dari itu. Berarti kalau terus menerus tidak baik. Jangan seperti matematik. Kalau 10 lebih banyak dari 5. Kalau terus menerus kan lebih banyak daripada yang 1 puasa 1 tidak. Berarti lebih banyak lebih baik. Itu kalau dagang, untungnya lebih banyak lebih baik. Kalau masalah ibadah, lebih tepat lebih baik. Bukan lebih banyak lebih baik. Allah Subhanahu wa ta'ala
tidak menyatakan aktsaru amala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ahsanu amala. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan, Allah jadikan kematian adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya. Lihat, yang paling bagus, bukan yang paling banyak amalannya. Kalau banyak tapi nggak bagus, percuma. Banyak tapi bid'ah, percuma. Kita lihat ucapan-ucapan para ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Ibanah Ibnu Battah dan dinukil pula oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Kata Ibnu Abbas, "Alaikum bil istiqamah wal athar wa iyyakum wat tabaddu'." Atas kalian untuk tetap istiqamah dan tetap berpegang dengan athar, dari riwayat-riwayat, dalil-dalil. Jadi harus tepat dengan riwayat, tepat dengan dalil, dan istiqamah di atasnya. Wa iyyakum wat tabaddu', dan hati-hati kalian dari tabaddu'. Tabaddu' artinya bid'ah, mengada-adakan kebid'ahan. Hati-hati, jangan mengada-adakan kebid'ahan. Ucapan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Waddah dan Ibnu Nasr, dan juga di dalam kitab Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai, menukil ucapan Hudzaifah. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, "Ittaqullah ya ma'syaral qurra." Sudah kita sebutkan tadi, qurra, pembaca-pembaca Al-Quran waktu itu yang dimaksud dalam mereka Khawarij. Khawarij itu dikenal para pembaca Quran karena bagus-bagus bacaannya. Tapi Rasulullah mengatakan la yujawizu hanajirahum. Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Khawarij belum muncul, tapi Rasulullah sudah mengatakan, saya khuruj min dhiddi hada, akan keluar dari tulang punggung orang ini. Dzul Khuwaisirah yang kurang ajar kepada Rasulullah, sang munafik, yang ketika Rasulullah membagi bagian ghanimah, dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil," dengan mata yang melotot merah, dengan urat leher yang menggelembung, dengan melotot mengatakan, "I'dil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Betapa sakitnya Rasulullah SAW dituduh oleh si munafik ini dengan tidak adil. Sama maka Rasulullah SAW mengatakan, "Man ya'dil illam a'dil." Siapa lagi yang berbuat adil kalau aku tidak adil? Ini kalau Rasul tidak adil, siapa lagi yang berbuat adil? Kalau Rasul sendiri sudah dituduh tidak adil. Ini bibit Khawarij. Bibitnya Khawarij, karena Rasulullah mengatakan akan keluar dari turunan orang ini, modelnya orang ini nanti akan turun atau akan keluar satu kaum yang ibadahnya mengalahkan ibadah kalian para sahabat, yang puasanya mengalahkan puasa kalian, yang sholatnya mengalahkan sholat kalian. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum, membaca Al-Quran tapi tidak lewat dari kerongkongan mereka, tidak lebih. Di sini nggak masuk ke hati, nggak dipahami dengan benar. Semangat tinggi berapi-api, ilmu nggak punya. Semangat jihad tinggi, pedangnya diangkat tinggi-tinggi, Qurannya taruh di ujung pedang dan mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Membaca ayat Allah, tapi la yujawizu hanajirahum, tidak lebih dari kerongkongan mereka. Dia nggak paham apa tafsirnya. Alhamdulillah. Sehingga menafsirkan barang siapa yang berbuat dosa berarti bukan hukum Allah, dia berhukum dengan hukum lain. Khamr haram, kalau dia minum khamr berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah haram, kamu minum berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Yang ini berbuat dosa, ini kan
dilarang oleh Allah, kamu melanggar. Berarti kamu tidak berhukum dengan hukum Allah. Faman lam yakum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Kafir lagi. Kafir. Lihat, ayat yang dibacanya benar, Quran yang diangkatnya benar, tapi penafsirannya Utsman kafir, Utsman bin Affan, dan yang membelanya kafir, Ali bin Abi Thalib kafir, dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu kafir, Abu Musa al-Asy'ari kafir, Amr bin As kafir, dan semua orang yang ridho pada mereka kafir, karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Masa berhukum dengan manusia? Mana berhukum dengan manusia? Itu berhukum dengan manusia. Karena waktu itu antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu ditengahi oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Dianggap oleh Khawarij berhukum dengan manusia. Berarti dihukumnya oleh manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Hakimnya kafir, dua hakimnya kafir, Ali kafir, Muawiyah kafir, dan seluruhnya ridho kafir. La haula wala quwwata illa billah. Ini namanya kaum reaksioner. Semangat tinggi, ilmu nol. Semangatnya tinggi, siap mati. Bom taruh di sini berani. Saya, kalau kamu lihat saya nanti, maka saya sudah di surga. Loh, emang surga punya embokmu? Kok berani meyakinkan sudah di surga? Jalannya bener apa enggak? Perjuangannya bener apa enggak? Sesuai dengan sunnah atau enggak? Kasihan. Yang dulu pun sama, cuma bedanya dulu ibadahnya wakal, yang sekarang sama sekali. Mereka menganggap demi kepentingan dakwah boleh meninggalkan sunnah, demi kepentingan dakwah boleh, demi kerahasiaan boleh kita berpura-pura jadi kafir. Habis. Ikhwan fillah azakumullah. Mereka mengucapkan Al-Quran, tetapi tidak keluar dari tenggorokan mereka, atau tidak lebih, tidak masuk dalam hati mereka. Tidak terpikir sama sekali dan tidak dipahami. Baca Al-Quran, tapi apa yang dipahaminya jauh dari apa yang Allah maukan. Maka diingatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, ya ma'syarul qurra, ittaqillah. Ittaqullah ya ma'syarul qurra. Khudhu tariqa man kana qablakum. Ambillah jalan-jalan orang yang sebelum kalian. Yani wahai para pembaca Al-Quran, wahai kaum Khawarij yang membaca Al-Quran, ikuti orang yang sebelum kalian. Siapa pendahulu kalian? Para sahabat. Lihat para sahabat, ikuti mereka. Wallahi la in sabaqtum ay istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida. Kalau kamu istiqamah, ini kamu tetap di atas jalan mereka, niscaya kamu sudah menempuh jalan yang jauh, yakni menempuh jalan yang benar, yang akan mendapatkan pahala yang besar. Wa in taraktumu yaminan wa shimalan, tetapi kalau kamu tinggalkan jalan mereka ke kiri ataupun ke kanan, laqad dalaltum dalalan ba'ida, sungguh kamu akan sesat dengan kesesatan yang jauh. Nasihat Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat.